Ada satu daerah yang pernah saya datangi. Orang ramai berebutan ember, dicari ember yang paling besar, yang tenaganya kuat, ibu-ibu yang strong, emak-emak yang tidak mau kalah, yang memang doyan telur. Cari dia, di mana ada ember, di situ dia ada. Padahal alam ini sembunyi satu, bilang lagi teriak, saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir 10.000 orang, yang jawab salam cuma 2.000, yang dapat ember telur baru 8.000. Nang Ustaz Sedeto Panaruntu. Saya mau berpantun boleh? Kalau Ustaz berpantun teriak bilang cakep. Setuju? Setuju? Jalan-jalan ke toko Pak Rahman. Jangan lupa singgah beli ketupat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, maka jawab salam Ustaz dengan semangat. Setuju? Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Masih sesako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang memberi salam, maka Allah akan memberikan 3 hadiah kepada kita. Assalamualaikum, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Ditambah dengan kalimat warahmatullah, Allah tambahi lagi 10 kebaikan. Ditambah lagi dengan kalimat wabarakatuh, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Berarti 30 kebaikan ketika ada orang yang memberi salam dan ada orang yang menjawab salam. Yang kami muliakan, yang kami hormati bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga para panitia yang sudah bersusah payah untuk mengurus kegiatan ini sehingga bisa berjalan seperti ini. Alhamdulillah ramai. Semua sudah dapat telur, Bu? Ibu-ibu kalau masalah telur cepat. Saya Pak Bu kadang heran. Saya keliling ceramah maulid tahun ini sampai saya di Sengkang, daerah Belawa. Ada satu kecamatan namanya Kecamatan Belawa, Desa Sompahin. Saya sampai di sana dan ternyata sampai saya ke Muara Bada beberapa malam yang lalu, sampai ke Tanah Datar, Sukadamai, hampir setiap peringatan-peringatan maulid yang saya hadiri, kebanyakan ibu-ibu yang datang ketimbang bapak-bapak. Bertanyalah saya dalam diri, kenapa bisa begini? Kenapa setiap peringatan maulid lebih banyak ibu-ibu yang hadir ketimbang bapak-bapak? Ternyata di perjalanan saya temukan jawabannya. Kenapa banyak ibu-ibu yang hadir kalau peringatan maulid? Karena ternyata ibu-ibu memang doyan dan suka telur. Kenapa kurang bapak-bapak? Jawab sendiri. Karena nasi ada di telur. Dan saya heran, setiap peringatan maulid, ketika ada telur pasti identik dengan pohon pisang dan tidak pernah berpisah. Cuma lenyap nih, soalnya lenyap saya dulu, lolot telur lenyap.
Kamu ketawa Ustaz Bu, belum masuk ceramah ini, intermezzo dulu setengah jam. Ada satu daerah yang pernah saya datangi. Orang ramai berebutan ember, dicari ember yang paling besar. Dicari ember yang paling besar, yang tenaganya kuat, ibu-ibu yang strong, emak-emak yang tidak mau kalah, yang memang doyan telur. Cari dia, di mana ada ember, di situ dia ada. Padahal ada yang sembunyi satu, dia lagi teriak, saya belum. Ada di sini? Tidak ada di sini. Yang ada di sana perbatasan Palestina. Memetai bumi. Ramai orang rebutan telur. Ada nenek-nenek kasihan Pak, sudah tua renta tidak bisa lagi berdaya. Akhirnya yang dia dapat ember yang paling kecil. Pantai paling mabicu mereka kasih runtuh. Tapi ternyata Allah Maha Kasih dan sayang terhadap hambanya. Orang yang dapat ember besar, isinya soko. Di bawahnya ada ayam, ada juga di situ indominya, ada juga pisangnya, ada juga apa isinya itu? Ada gulanya, ada tehnya. Ternyata nenek-nenek yang kedapatan ember kecil, memang telurnya cuma 3 di atas. Di bawahnya ada ketan, di bawah ketan ada ayam, tapi ternyata di bawah ayam ada emas 5 gram. Jadi Bapak Ibu, kalau mau dapat keberkahan malam ini, cari maki ember yang paling kecil. Yang besarnya alingis kasih. Mudah-mudahan insya Allah ada isinya emas. Kalaupun tidak ada yang kuning seperti emas, minimal ada pisang yang warnanya kuning atau kandung minyak. Jamaah, ini belum pembukaan ini. Ya, dan semua yang hadir, tak disebut nama, tak dihamba gelar, semuanya kita mudah-mudahan insya Allah mendapatkan keberkahan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathil hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pak Bu, ibu. Dapat maki telur? Berapa biji? 2. La ilaha illallah. Traveling. Bu. Kalau mendengar nama Nabi disebut, maka serentak menjawab salawat. Kenapa? Nabi menegur kita dalam salah satu hadisnya, Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Para ahli mufassir hadis sepakat mengatakan kata raghim adalah kikiri galang, paku teser, paku jembatan, pelit, seke, medit, korek. Tahu pelit? Seke. Itu ternyata Pak, orang seke, saking tidak bagusnya itu sifat, sesamanya orang seke tidak saling suka. Orang seke tidak suka orang seke, betul? Orang pelit tidak suka orang pelit. Maka itu loh, tidak baik itu kalau orang pelit-pelit. Ya, maka kata Nabi, amat kikir seseorang itu tatkala mendengar namaku disebut,
kemudian dia tidak menjawab sholawat, maka sholawat insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Hadirnya kita di sini tentu ingin mendapatkan keberkahan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar telur, bukan hanya sekedar baskom, bukan hanya sekedar ember. Coba angkat tangan ibu-ibu yang datang ke sini karena ember. Tidak ada mau mengaku. Di Muara Badak kemarin, Bu, Pak, pengurus panitia menyediakan bukan ember, baskom, katoang. Desi sekatoang, baskom. Ya, panitia pengurus menyediakan 2000 baskom dan ternyata itu masih kurang. Di Muara Badak ngeri. 2000 baskom tidak muat, tidak cukup. Subhanallah. 1700 tahun lalu katanya tidak cukup juga. Akhirnya dicukupkan 2000. 2000 ternyata tidak cukup juga. Betul yang dikatakan Ustaz Didi tadi, bahwa sebanyak apapun yang kita dermakan pada peringatan Maulid tidak akan pernah ada cukupnya. Itulah gambaran duniawi. Betul? Betul? Tidak cukup tapi runtuh mana mat telok. Hiasi kehidupan kita yang sholawat. Ayo kita sholawat dulu, boleh? 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 Yang punya asam urat, kolesterol, darah tinggi, asam lambung, asam muka, pegang semua itu penyakit kita. Kita minta melalui berkah sholawat yang kita baca, semua penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama Nabi disebut, sambut dengan salawat. Pak Ustaz, salawat yang bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, kepanjangan bisa didiskon sedikit. Apanya didiskon? Hilangkan Sayyidinanya. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Boleh? Boleh. Pak Ustaz, masih panjang. Baca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Pak Ustaz, masih panjang, mati bawan no. La ilaha illallah, namun salawat pikir gitu. Ya. Ibu-ibu di rumah dengan segala aktivitas kita menyapu di rumah sambil salawat sallallahu. Yang disapu lantai bukan dinding. Sallallahu ala Muhammad. Ini tidak kadang ibu-ibu, Pak, kalau galau bukan mas salawat tapi makelong menyanyi. Apa nyanyiannya? Begini penyanyiannya. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Aku harus apa? Makin saya dulu Pak Bu sempat mendaftar KDI, lolos jika sampai di pesawat dilempar ke turun
Katanya 4 kali ali. La ilaha illallah. Jamaah salawat. Demi Allah Bapak Ibu, kita melihat kelebihan dan keberkahan dari salawat. Kita berdoa sepanjang hari, kita berdoa sepanjang malam, maka semua doa-doa kita itu terhalang di langit. Ada hijab, ada penghalang. Kenapa terhalang? Karena belum membaca salawat. Jadi kalau kita berdoa sepanjang apapun doa itu, jangan dihalangi dengan tidak membaca salawat. Baca salawat sehingga segala doa-doa kita tembus sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan dalam kitab Al-Jawahirul Mawdud. Oke, Pak, Bu, mau ceramah berapa lama? 1 jam. Mau panjang apa pendek? Ini teriak pendek, nasabaron tadi telur. Ibu-ibu, panjang. Panjang apa pendek? Oke, itu memang ya 1 jam. Jamaah, kita hadir di sini demi apa? Mendapatkan keberkahan melalui peringatan. Mau nih kembali ke salawat. Dalam kitab Al-Barzanji ditegaskan, Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Maulid Al-Barzanji ada kalimat yang beliau tegaskan dengan kalimat seperti ini: Al-jannatu wa na'imuha sambil liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala kenikmatannya diberikan kepada mereka yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga balasan bagi yang mereka senantiasa bersolawat, memuji Rasulullah dengan salawat, meninggikan, mentakzimkan Rasulullah dengan pujian-pujian salawat. Amin ya rabbal alamin. Lagi dan lagi, kalau kita sholat, di dalam sholat kita tidak membaca salawat, maka sholat kita tidak sah. Betul? Siapa yang memerintahkan kita salawat? Nih, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sini, maju sini. Ada uangku. Uang semua isinya ini. Coba saya tanya, siapa yang nyuruh kita sholawat? Siapa? Ibu-ibu? Siapa? Pak RT? Siapa yang suruh kita sholawat? Siapa? Angkat tangan yang bilang Allah. Sini maju. Coba sini maju ya. Sudah dapat telur toh? Belum? Sini aku kasih telur. Siapa yang suruh kita sholawat? Allah. Siapa yang kasih tahu? Jawab sendiri. Oke, kunci dulu bajumu bos. Ya. Tahu lagu gara-gara sebotol minuman? Hadiah. Salim dulu. Mau dibelikan apa itu yang 5.000? Jangan dibelikan rokok ya. Jangan dibelikan chip ya. Nah, jangan belikan kuota panda cukup. Jamaah, anak-anak kita ini lihatin. Banyak anak-anak kita sekarang Pak Bu lebih doyan pegang HP-nya main game dengan jenis game-gamenya. Betul? Siapa yang suka main Free Fire di sini? Taruh. Siapa yang suka main Mobile Legend? Siapa yang suka main skater? Tidak ada.
Matu. Jangan skater, judi. Itu chipmu kalau kau jual, maka hukumnya sudah jatuh jadi judi. Maka bagi-bagilah. Adakah? Okay. Jamaah. Jamaah. Terus. Lanjut. Papa senna guruku. Kalau kamu ceramah, perhatikan orang di bawah. Kalau ada jamaah yang sudah merubah posisi duduk lebih daripada 3 kali, berarti itu ceramah sudah panjang kali lebar. Saya perhatikan itu ya. Ada ibu-ibu tadi duduknya begini, sekarang masih samping begini. Satu kali lagi pindah posisi, akhiri ceramahku. Jemaah, siapa yang memerintahkan kita bersolawat? Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, mungkin sudah tidak asing dari telinga kita. Di mimbar-mimbar dakwah, penceramah-penceramah kita menyampaikan bagaimana pribadi Nabi, bagaimana kita mensulitamadankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak terlalu jauh berbicara ke sana. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir, bahwa Nabi Muhammad ada. Itu benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Nabi Muhammad tidak ada, Nur Muhammad tidak ada, maka mustahil kita semua ada di sini. Betul? Maka itu saya ingat pesan orang tua saya itu. Kalau bilang kamu nak menghadiri satu kegiatan, baca lalu itu Nur Muhammad. Apa? Nurul Muhammad. Ada anak kita mau ujian supaya tidak tegang, supaya tidak nervous, supaya tidak gugup, baca itu Nur Muhammad. Ya. Demi Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam satu peristiwa pernah dibakar oleh Namrus, dan ternyata api itu tidak panas, bahkan melainkan api itu menjadi dingin. Dikarenakan karena apa? Dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam ada Nur Muhammad. Betul? Nabi Muhammad basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak sembarang manusia. Nabi Muhammad kita berkeringat, Nabi Muhammad juga berkeringat. Cuma bedanya keringat Nabi Muhammad dengan kita, ada perbedaannya. Kalau kita berkeringatan, bosak kulu. Nabi Muhammad keringatan itu harum. Ketika Aisyah melap, keringat Nabi harum, disimpan itu, bahkan dicium-cium oleh Aisyah, saking harumnya itu keringat Nabi. Jadi ibu-ibu, kalau mau mencontoh Aisyah, pulang nanti dari sini, keringatan suamita, atau besok pulang dari kerja keringatan lap itu, baru cium-cium juga. Insya Allah. Insaki. Nabi Muhammad meludah, kita juga meludah. Cuma bedanya ludah kita Nabi Muhammad ludahnya jadi obat, kalau kita jadi racun. Okay. Demi Allah, dalam satu riwayat, dalam satu peristiwa, Nabi Muhammad pernah buang kotoran, dan sahabat menyaksikan kotoran Nabi itu hilang, lenyap. Kita juga buang kotoran dan juga lenyap. Cuma lenyapnya, ya, apalagi yang buang air di kali, hilang juga. Nah, bawa air. Basarun la kal basari, manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Betul? Betul. Maka contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil kepribadian yang memang bisa kita bawa. Kalau Nabi pernah mencontoh bahwa Nabi orang sabar, maka tentu kita harus juga menjadi orang sabar. Berat memang ujiannya, tapi itulah tantangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar tadi,
anak kita mengaji, adik kita mengaji dengan suara yang merdu. Betul? Betul? Ini aset. Ini aset. Bu, Pak, kita ingat dulu waktu masih kita kecil, kita dipukul sama bapak, dipukul sama ibu kalau tidak pergi mengaji. Betul? Iya. Dipukul kita. Sekarang bahaya. Kalau ada guru nak pukul muridnya, bahaya. Betul? Bisa dipenjarakan. Dulu ada teman saya terlambat pergi mengaji, 3 hari juga pernah tidak mengaji. Datang mengaji diepek sama guru. Epek itu ada alat yang dari bambu, kemudian ada talinya, dimasukkan tangan di situ baru ditarik begini. Itu kalau kita tidak pergi mengaji. Saya pernah mengadu karena di epek, saya pulang ke rumah, mana epek kan dulu diambilkan saya sapu baru dipukul lagi. Itu dulu. Dulu pahamnya orang bagus tentang agama, tentang mengaji. Sekarang sudah tergerus zaman. Dulu waktu kita belajar mengaji mengeja, betul? Mengeja. Alepur ya senaa, alepur ya wanai, alepur dapat nao, a i u. Bar ya senaba, bar ya wanabi, ba dapat nabu, ba di bu, alepur ya wanai, har ya senaha, iha. Alhamdulillah kita baca dia aja dulu. Jadi kita paham dan mengerti. Kalau anak-anak sekarang banyak yang mengaji nah hafal. Abata saja ha koda daro. Sampai dia nah hafal. Sampai akhirnya ketemu huruf. Ini urutan keberapa nih? Oke, itu aset kita. Maka anak-anak kita sekarang ini, Bapak Ibu jamaah yang muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gamenya dibatasi. Apanya? Gamenya. Saya pernah bangun tengah malam Pak Bu, gara-gara itu gamenya anak-anak. Memusuh. Minggir. Melese. Ada bom. Motor kata nggak benih Pak gara-gara bom. Kukira Kak di Palestina tidur. Sekalinya itu game Free Fire. Sekarang lagi, dulu remaja, sekarang masuk ke anak-anak kecil kita. Periksa HP-nya, ada nggak game namanya Roblox? Ada. Itu Roblox. Kopian nama yang akar katanya itu dari kata goblok. Goblok itu garis miring beleng-beleng. Coba. Betul. Itu Roblox, isinya Pak, game anak-anak, itu mukanya segimpak gembeng. Betul. Dan sekarang game itu Pak, sudah bisa mabar-mabar. Jadi anak-anak kalau pergi ke sekolah janjian sama temannya, nanti pulang kita mabar ya. Bukan lagi masalah pelajaran sekolah yang diperbincangkan, tapi mabarnya di game Roblox itu. Inilah tugas dan tanggung jawab kita semua, ya. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita. Maka kalau kita ingin melihat secara menyeluruh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena adanya Nabi Muhammad, maka ada 3 hal yang perlu kita bawa. Nabi Muhammad, kalau kita bulatkan keinginan Allah kenapa adanya Nabi Muhammad, maka itu 3 membawa konsep 3 konsep hijrah yang dibawa. Yang pertama ada namanya hijrah insaniyah. Kepribadian kita dengan sesama manusia itu harus kita perbaiki Pak Bu. Banyak sekarang orang tidak baku ngomong hanya karena persoalan ember. Kelahi, kau kemari pergi ke Maulid Ar-Raudah, iya. 3 ember kau mau pulang toh? Saya 1 ji, akhirnya kelahi gara-gara ember. Betul. Yang kedua, hijrah saqifiyah. Artinya apa? Kebudayaan. Anak-anak kita sekarang coba kita lihat budayanya makin tergerus. Dan inilah rencana Yahudi dan Nasrani. Sesuai dengan yang dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Walam tarada'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho dengan agama Islam sampai anak cucu kita mengikuti jejak langkah mereka. Mereka masuk melalui game.
Betul. Yang ketiga, yang terakhir. Lanjut. Jam 9 nih. Sudah berapa menit saya ceramah? Sudah? Kalau 1 jam kode ya. Yang ketiga, hijrah Islamiyah. Inilah yang penting dan pokok. Sekarang kita kembalikan pada diri kita, Bapak Ibu. Sudah berapa peringatan Maulid yang kita lewati? Adakah peringatan Maulid ini merubah karakter kepribadian kita? Ada. Karakter apa? Masalah telur? Coba. Inilah sebenarnya yang diinginkan Allah untuk kita. Kenapa ada peringatan Maulid? Kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Dan juga pada hakikatnya Allah ingin mengingatkan kita dengan peringatan Maulid ini bahwa 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad SAW juga meninggal, mati. Semua kita ini mati, betul? Ada yang tidak mau mati? Semua kita mati. Orang kaya, orang miskin mati, raja-raja mati, presiden, wakilnya, gubernur, wakilnya, wali kota, wakilnya, camat, wakilnya, lurah. Tidak ada di Pak Lurah. RW, RT, jangan dulu belakang-belakang RT. Ustaz, Ustaz itu di belakangnya Pak RT. Coba Pak. Oke. Mati kita semua, mau kemana kita tidak mati. Baru-baru ini Allah menegur kita dengan beberapa bencana. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, Sangkulirang habis pasarnya dilalap si jago merah. Seolah-olah Allah ingin berpesan kepada kita bahwa harta yang kau miliki, kalau bukan dia yang meninggalkan, engkau yang tinggalkan. Betul. Beberapa hari yang lalu, Berau diguncang gempa 5,2 skala Richter. Seolah-olah Allah dalam beberapa detik itu berpesan kepada kita, wahai manusia, ingatlah kau tidak kekal abadi hidup di dunia, semuanya engkau akan tinggalkan. Betul. Ibu-ibu, pelihara memang sudah itu gelanta, pelihara memang sudah itu baju baruta, meninggal kini istri baru yang pakai di belakang. Teriak-teriak nih suaminya di rumah. Hore! Bu, saya ingin menitip satu pesan kepada ibu-ibu. Ketika ada satu sahabi yang mendatangi Rasulullah dengan para sahabat, ya Rasulullah, saya ingin protes dengan laki-laki ini. Laki-laki banyak sekali ladang pahalanya. Dia ikut perang dapat pahala, ikut sholat berjamaah dapat pahala. Nah kami para perempuan, apa yang kami lakukan sehingga bisa menyertai pahala daripada mereka laki-laki ini? Maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai wanita cukup bakti kepada Allah dan bakti kepada suami. Saya ingin berpesan kepada ibu-ibu semua, mewakili bapak-bapak yang hadir. Kita laki-laki, Bu, cuma 2 yang kita inginkan. Betul Pak? Betul Pak? Cuma 2. Kalau pergi kerja, senyumki. Datangi suami tak, senyumki. Itu saja. Betul Pak? Enaknya itu kalau datang suami tak, Papa, santai ke Papa, mau ikut pijit Papa. Pijit bagian mana Papa? Atas apa bawah? Coba, Papa mau minum apa? Kopi, teh, atau racun? Coba. Ada orang
alhamdulillah. Tapi ada ibu-ibu pengen umroh tapi dia gagal doina, tidak ada uangnya. Allah maha kasih sayang dengan kita para wanita ini. Tidak usah jaga pergi umroh, cukup kau layani suami dengan baik, hidangkan yang mereka suka, maka engkau akan mendapat pahala seperti haji dan umroh. Amin ya rabbal. Maka kalau masak-masak itu perbaiki. Senyum. Bapak sudah nih. Pak Ustaz, saya sudah begitu Pak Ustaz, tapi suamiku tetap nakal Ustaz. Ada amalan. Mau? Amalkan 3 ini. Pertama, Jumat pertama baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi jangan kasih tahu suami kita ya. Jangan. Kalau ada di sini suruh tutup telinganya dulu. Kapan dibaca Ustaz? Nanti tengah malam di saat dia tidur. Bacakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Usap-usap tubuh. Ya Allah, barakatnya surah Al-Qadar menghilangkan sifat setannya suamiku. Baca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis. Pak Ustaz, sudah 2 Jumat tidak mempan. Maka bacakan jurus inna yang kedua. Inna a'tayna kal kautsar. Di ayat kedua ada ayat fasalli li rabbika wanhar. Maka salat dan berkurbanlah. Kenapa kalau berkurban binatang yang dipotong? Karena pada hakikatnya memotong sifat kebenatangan yang melekat pada diri manusia. Itulah yang kita potong. Maka bacakan juga itu. Ya Allah, sengaja saya bacakan surah Al-Kautsar. Semoga hilang sifat binatangnya suamiku. Baca. Pak Ustaz, sudah 3 Jumat. Inna dua-duanya tidak mempan. Maka pakai ibu jurus yang terakhir. Inna yang ketiga. Baca kat bawah nih. Inna lillahi. La ilaha illallah. Jamaah, anak-anak kita, saya titip anak-anak kita. Didik dengan panggilan yang baik, didik dengan sebutan yang baik. Jangan panggil anak dengan sebutan macam-macam jenis kebun binatang. Semua jenis binatang disebutkan. Kucing, mana kau? Manumang gerang, tega kau? Coba. Bahkan ada, tidak sedikit ada orang yang memanggil anaknya dengan sebutan asu, tega kau? Betul. Maka kalau tumbuh dewasanya anak-anak kita bersifat seperti anjing, jangan salahkan dia, salahkan ibu yang pernah berucap memanggil dia dengan sebutan asu. Betul? Kalau ada yang pernah mengatakan apalah arti sebuah nama, itu memang istilah, tapi itu benar kenyataannya, karena memang nama itu punya arti. Cuma kadang saya heran, anaknya bagus-bagus Muhammad, tapi dipanggil Lamadong. Iya, saya di kampung bagus-bagusnya namaku Amal ihsan, berbuat baik, agak nolir nggak, lamale. Coba Nabi Muhammad memanggil istrinya dengan sebutan apa? Ya Humairah. Itu satu doa. Semoga tetap terpancar kecantikan dari wajah Aisyah. Maka bapak-bapak pulang nanti ke rumah, sebut panggil nama istri dengan sebutan yang sama. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Pak Ustadz, bukannya pipinya yang merah, jidatnya. Panggil nih, ya Khurasong. Sekarang Bu, Pak, sekarang ini media sudah gampang. Muka yang hitam bisa putih gara-gara filter. Selain filter ada juga skincare. Itu Pak, makanya perbanyak memang wanita. Karena itu tuntutannya wanita lebih banyak. Jenis-jenis skincare-nya ada. Ada skincare namanya MS Glow. Ada skincare namanya Sun Glow. Ada skincare namanya Red Glow. Ada skincare namanya Tabita.
Ada juga skincare namanya bedak pipa. Coba. Itu di HP, cantiknya. Kenapa? Filter sekali ketemu orangnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Ya. Maka ibu-ibu percantik diri kita. Aisyah ketika mengantar Rasulullah ke depan pintu, Rasulullah ingin keluar. Aisyah berdandan elok, cantik rupawan, mengantar Nabi Muhammad SAW sampai menoleh terus Nabi kita Muhammad melihat ke belakang kecantikan istrinya. Ya Allah, ini kadang kita salahnya Bu. Kita antar suami kita, daster 7 hari 7 malam tidak pernah dicuci kita pakai. Robek lagi ketiaknya. La ilaha illallah. Dicium tangannya bau bawang merah. La ilaha illallah. Ya. Oke, jamaah yang sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada nih ibu-ibu yang bergerak 7 kali. Malampe-lampe itu bisa diceramaku. Ya. Itu saya titip kepada ibu-ibu semua dan mudah-mudahan insyaallah peringatan Maulid kali ini benar-benar menginspirasi kita untuk mencetak generasi-generasi Al-Quran. Perbaiki doa-doa kita terhadap anak-anak kita. Bu, sering doakan mereka. Pak, sering doakan mereka. Mudah-mudahan insya Allah mereka menjadi generasi penerus yang baik, yang akhlaknya baik, yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita semua agar kita selamat dunia dan insya Allah selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah nikah deh? Sudah ini? Sudah. Apa dito ni pongpong tentong. Oke, kita semua embernya jangan dipegang dulu. Yang kita pegang tangan tak semua. Berdoa kita. Yang hadir 40.000 orang ini, insya Allah berkumpulnya kita berdoa seperti ini, doa kita terangkat ke langit, segala permintaan kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita hantarkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala keinginan hajat-hajat kita semua insya Allah diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan juga teruntuk suratul Fatihah ini kepada orang tua yang telah mendahului kita, keluarga-keluarga yang telah mendahului kita, dan begitu pun mudah-mudahan berkat suratul Fatihah semua penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wahai Tuhan yang merubah keadaan, wahai Tuhan, kami tahu, kami sadar, kami banyak permasalahan, kami banyak masalah ya Allah, dan kami tahu, kami yakin bahwa tidak ada yang memudahkan semua persoalan permasalahan kami melainkan hanya Engkau ya Allah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, di antara kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ada yang sedih, ada yang gundah gulana, ada yang kekurangan, ada yang ingin sembuh dari penyakitnya. Ya Allah, berkah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedih berikan kebahagiaan, yang kekurangan berikan kecukupan, yang punya penyakit ya Allah angkat penyakitnya. Allahumma ya muhammilal ahwal, wahai Tuhan yang merubah keadaan, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, teguhkan kukuhkan hati kami agar senantiasa taat beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan tinggalkan tempat dulu.
Saya minta 3 anak-anak maju ke depan. Bukan laki-laki semua, belum. Turun. Di sini strong anak-anaknya. Di sana, ayo maju. Tidak ada yang mau angkat tangan. Yang banyak angkat kaki. Perempuan 1, laki-laki 2. Yang mau saya panggil yang pakai songkok. Nah, sini maju. Nah, ini berdua pakai songkok. Mana satu perempuan? Sini cepat. Sini cepat. Mana? Yang perempuan satu sini. Ada uangnya. Ya. Di belakang ini interogasi nih. Tukar tempat. Geser sini nak. Ya. 3 diminta, 4 datang. Geser sana. Ya. 3 nak ya. Pindah sana, geser sana sedikit sana. Oke. Siapa namanya nak? Aisyah. Siapa? Nasya. Oke. Siapa nama bapak? Andi Ahmad. Nama ibu? Rahmatia. Oh. Ibu kedua? Oh ya, salah. Yang kata kurang makan. Ibu kedua Rahmawati. Langsung melotot bapaknya. Bisa baca surah Al-Fatihah? Tidak bisa. Bisa baca surah An-Nas? Alhamdulillah bisa. An-Nas bisa. Oke. Coba baca. Perdengarkan ke semua penduduk Ar-Raudah. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Gimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yusufi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, alhamdulillah. Mau uang coklat, ungu, hijau, biru, merah. Jangan dengarkan suara di belakang. Anggap mereka tidak ada. Coklat, ungu, hijau, biru, merah. Merah. Kenapa? Jangan kita dengar itu ibu-ibu mata duitan. Oke, yang merah nih. Tapi saya DP yang coklat dulu ya. Makanya Ustaz kira itu paling. Sudah turun nak. Tangan kanan. Ya, salim. Salim. Bisa baca surah Alhamdulillah. Bisa baca Bismillah. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Doa sebelum makan. Kenapa makan? Allahumma amin. Alhamdulillah. Mau uang apa nak? Uang coklat, biru apa merah? Coklat. Maca. Ikone, coklat. Oke, dulu. Oke, alhamdulillah. Hafal surah Yasin. Kalau begitu surah Alhamdulillah, Al-Fatihah bisa. Oke, baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahu namanya Pak RT? Tidak tahu. Cari mana Pak RT di sini. Kalau ada ketemu Pak RT minta uang biru. Mohon coklat ya, coklat ya. Apa tahu? Uang apa boleh? Hah? Hah? Ungu. Sekedar kagak ungu. La ilaha illallah. Dikasih hati minta jantung. Dan tidak ada ungu coklat. Itu saja ya. Hafal doa kunut. Hafal surah apa yang dihafal? Yang tinggi-tinggi sedikit, jangan Al-Fatihah. Bacaan sujud hafal. Hafal ya. Begitu memang kadang kalau kita disuruh lupa ki. Subhana rabbil a'la. Oke. Ada passwordnya itu? Siapa nama ustadz yang ceramah? Tahu? Dia nangis si ustadz nih. Uang coklat mana? Coklat saja. Coklat saja Pak, belum pergi juga ya dikasih. Oke, itu sudah. Oke, demikian Pak Buya. Mudah-mudahan itu motivasi aja untuk anak-anak kita biar bisa belajar. Saya berpantun sebelum menutup. Nanti bilang cakep boleh. Buah semangka, buah melon. Itulah nama-nama buah. Demikian hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu musta'an ala istiqlal wa billahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi selama kami Wah, subhanallah. Ya, lagi. Saya lagi. Iya, alhamdulillah. Ini masih yang video juga. Oh ya, ini. Alhamdulillah, iya. Iya. Wah, iya, mau ya. Ya, insyaallah. Waduh. Hah? Eh,